Ada laporan karyawan, dipotong gaji nih 150 ribu kalau nggak salah nih. Cuma gara-gara nggak masuk sehari. Termasuk pas sholat Jumat kalau nggak salah. Serius deh ini. Ini perusahaan apa sindikat penindas sih? Hah? Noel sampai nyebut ini praktek biadab loh. Dan bilang nih, negara nggak akan tinggal diam. Ini belum lagi nih, perusahaan ini ternyata nggak punya NIB, nomor induk berusaha. Izin usahanya aja udah questionable nih, apalagi operasionalnya. Nah ini Armuji nih, Wawalkot, dan Noel juga ngerasa kayaknya kok mereka diabaikan. Seolah negara nggak punya harga diri di mata si Yanwa ini nih. Terus si Noel bilang gini, saya pikir cuma Pak Wawali yang nggak dihargai. Ternyata saya juga. Aduh, kocaknya. Ini bukan cuma soal ini loh ya, ijazah ya, tapi soal harga diri negara loh ini yang diinjek-injek. Oke, gue jujur nih, gue nggak selalu sejalan sama si Noel pada waktu ngatasi masalah ya. Ingat nggak, gue bikin konten sendiri tuh. Kayak waktu dia bilang, nggak usah balik aja. Pada waktu rame, hashtag kabur aja dulu. Gue agak ngerasa loh, bro, serius lo ngomong begitu? Nah tapi nih, soal sidak ke Yanwa, gue angkat topi sama Doi. Doi nunjukin nyali dan komitmen buat bela rakyat kecil. Lo bayangin, seorang wamenaker turun langsung ke lapangan, ngegas demi ijazah. Ijazah karyawan lo ini, yang ditahan seenak jidatnya sama pemilik perusahaan. Ini bukan cuma soal dokumen guys, tapi soal martabat manusia yang dirampas gitu aja. Noel sama Armuji nih bener-bener jadi penutup mulut buat mereka yang bilang, alah pejabat cuma bisa duduk manis di kantor. Respect gua buat Noel dan Armuji. Nah, buntut dari sidak ini nih, UD Sentosa Sil nih, kini kayaknya di ujung tanduk nih. Noel kan bilang tuh, kasus ini bakal diserahin nih ke polisi, udah, buat ditindak tegas. Dan dia juga minta loh, audit menyeluruh soal perizinan perusahaannya. Nah terus nih, di hari yang sama nih, 31 karyawan didampingi sama Wali Kota Surabaya nih, Mas Eri Cahyadi, lapor tuh ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Nah tim kuasa hukum karyawan bahkan desak polisi nih, buat segera segel aja tuh gudang itu, takut barang buktinya lenyap. Nah si Edi Kunchoro nih, salah satu pengacara bilang, Yanwa terkesan arogan dan nggak punya itikat baik. Bahkan nih, ada rekaman suara dari si Yanwa yang minta karyawan balik kerja, tapi dia tetap ngeles soal ijazah. Kok bisa ya? Iya kan? Dan puncaknya nih, desakan penyegelan gudang nih makin kencang. Kenceng desakannya. Ini bukan cuma soal hukum loh ini, tapi simbol bahwa negara nggak main-main sama pelanggaran hak pekerja. Nah, Noel nih sama Armuji janji bakal lapor ke Presiden Prabowo langsung. Dan Armuji dengan gaya PDI Perjuangannya yang militan bilang, Pemkot Surabaya bakal kawal loh kasus ini sampai tuntas tas-tas. Lo tau nggak guys? Ini postingan Yanwa nih di grup lowongan kerja FB yang nyebutin syarat nyerahin ijazah atau bayar 2 juta rupiah nih. Sekarang udah jadi bukti. Bukti tambahan yang bikin dia makin terpojok loh ini. Drama ini bukan cuma soal Yanwa atau Sentosa Sil. Ini cerminan guys, cerminan besar buat dunia industri di Indonesia bro. Sekarang lo tahu nggak berapa banyak perusahaan lain yang masih main kotor kayak gini nih? Berapa banyak coba pekerja yang cuma bisa pasrah? Karena takut apa? Ya kehilangan kerjaannya. Sidak Noel dan Armuji adalah tamparan keras buat para pengusaha yang merasa kebal hukum. Ini nih juga bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah keren nih, meski beda warna politik, bisa jadi kekuatan dahsyat loh buat ngebela rakyat. Jadi sekarang apa berikutnya? Nih akankah gudang ini nih beneran disegel nih? Akankah Yanwa akhirnya ngaku dan balikin ijazah nih? Ayo, ijazah para karyawan. Atau jangan-jangan ada plot twist lain nih yang bikin semua melongo. Tapi satu yang pasti guys, drama Margo Mulyo ini nih udah nyalain api di hati banyak orang. Ini bukan cuma soal ijazah loh ini, tapi soal keadilan, terus martabat, dan negara yang hadir buat rakyatnya. Tapi bro, cerita ini masih jauh dari tamat. Gua Singgi. Secara tubuh physically lebih menonjol atau terlihat seperti manusia. Sementara Homo soloensis sangat terbatas protein yang ada di tengkorak kepalanya dan cenderung lebih baik sedikit daripada primata. Jokowi tak terlihat
pada tubuhnya eh, mewakili saya, mewakili banyak orang di sini, eh, mewakili seluruh warga negara Indonesia yang 285 juta jiwa atau berpenduduk. Di 285 juta manusia ini ada begitu banyak potensi di situ yang bisa duduk jumawai, bisa duduk beribawa tanpa sekali kebapaan. Tapi wajah Jokowi bukan jelek, tapi terlalu sederhana mewakili bangsa besar ini. Itu yang ingin saya katakan. Maka saya pastikan ini tidak serta-merta datangnya, tapi ini petunjuk Tuhan agar atas nama Jokowi, atas seorang Jokowi sebagai media bangsa ini untuk diperbaiki. Pastikan ada gerakan nanti. Kalau ada gerakan, upayakan menghadirkan Jokowi sebagai seorang pesakitan dan memastikan hukuman yang sangat berat. Agar melalui hukuman berat itu bisa menjadi contoh, bisa menjadi monumen dimulainya bangsa ini. Artinya kita nanti di hari penghukuman Jokowi itu ditandai sebagai hari hukum nasional, hukum kepatuhan nasional. Kan hari pahlawan sudah ada, hari Pancasila sudah ada, hari Angkatan Bersama ada semua. Tapi hari patuh hukum belum ada di negeri ini. Jadi ketika Jokowi dipastikan dijatuhi hukuman yang sangat berat, maka penguasa-penguasa di bawahnya, saya kira menteri, bupati, akan menjadi enggan melakukan lagi hal-hal yang melukai rakyat. Itu narasi saya sedikit. Nanti saya lanjutkan jika ada yang protes. Terima kasih. Terima kasih Bang Bosek. Ya, hitung mundur silakan. Hitung mundur. Perdebatannya nih Pak. Soalnya kalau saya itu realistis aja sih, netral gitu. Semua presiden itu mau dari mulai Soekarno sampai Jokowi itu semuanya baik sih menurut saya karena udah memimpin Indonesia, udah bawa Indonesia ke lebih maju. Sedangkan kita yang keluar-keluar udah berbuat apa buat negara ini? Kritis sih boleh, tapi kalau kritis udah di bawah sama rasa kebencian itu salah. Kritislah sama kebijakan yang salah, kritislah sama kalau ada kebijakan yang salah boleh kita kritis, boleh kita protes sebagai rakyat. Itu aja sih. Bang Dan Bagus. Ya, terima kasih Yos. Bayangin aja Yos ya. Ya. Kita hidup di negara yang suka naikin pajak, ngurangin subsidi, naikin tunjangan pejabat, motong gaji pekerja buat tapera BPJS, manipulasi data kemiskinan, ubah konstitusi sesuai kepentingannya, bagi-bagi proyek buat oligarki, dan masih banyak lagi itu. Dan ketika kita mengkritik pemerintahan sebelumnya, lalu bilang sama buzzer, kalian ini sakit hati, apa yang sudah kamu lakukan untuk negara ini? Ini kan dungunya nyundul langit ini. Emang cocok penjabat korupsi, buzzernya dongo tuh. Lembaga-lembaga instansinya yang suka manipulasi data biar cuannya terus mengalir. Kan itu. Jadi ya pendukung-pendukungnya seperti itu, narasi-narasinya sudah terpremi gitu. Apa yang disampaikan oleh Rocky ya benar. Ya mikir aja sendiri proyek-proyek itu pakai utang APBN disalahgunakan, pemberantasan korupsi dilemahkan, konstitusi ditabrak. Ya suka si Jokowi kan cuma mereka yang hanya
melihat wajah yang katanya itu merakyat. Tapi mereka tidak mengerti hukum dan matematikanya. Bayangin aja netizen berminggu-minggu mendengar anaknya sang raja Kaisang datang ke KPK. Kita bisa lihat Ganjar, Ahok, Anies datang ke KPK sendiri gitu. Kaisang datang ke KPK bawa bodyguard, bawa baby sister. Ngapain? Projo itu semakin gedabrus. Salah urus dokumen kayak kemarin negara kehilangan dokumen-dokumennya. Tapi barisan Projo sampai turun tangan membela ketuanya. Jadi lawan Projo jangan sampai salah itu. Ini yang diurus adalah dokumen negara, bukan dokumen Jokowi atau keluarga Jokowi. Kalau nggak becus kerja ya dibuang, tapi kan nggak bisa. Projo itu apa sih? Pro Jokowi? Enggak, pro judi online. Jadi kalau mau tahu kenapa Budi Ari yang notabene sebagai ketum Projo diangkat Jokowi jadi Menko Info, ya karena Projo itu tadi judi online. Makanya yang sebagian itu tuh diblokirin tuh, sebagian dibina buat nyari cuan. Kasus di Bekasi itu ya. Iya. Jadi dampak kerusakan Mulyono itu luar biasa, Pak. Projo jadi pejabat Rektorat UI, lalu interview pemilihan ketua BEM UI, yang ternyata pemenangnya dari Projo muda dan diduga menang karena penggelembungan suara lah. Astagfirullah. Ini udah kacau balau. Makanya saya katakan korupsi itu tidak cuman menyolong uang. Dalam kasus Jokowi itu Assalamualaikum global. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam sore, selamat Bentar, Bang sore, Mar ya. Host. Nanti Bentar, Bang sore, Bagus sanggah Bang, ya. narasi saya ya, Bang Bagus ya. Jangan turun dulu ya. Oke, udah turun. Oke, jadi ya itu Jokowi itu menciptakan ekosistem dan budaya koruptif tadi. Apa sih? Melemahkan KPK, indeks korupsinya memburuk, kerusakan institusi penegak hukum hancur-hancuran, nepotisme, kroni bisnis, dan kekuasaan itu fakta dan nyata. Kasus korupsi jadi alat tawar politik. Makanya 5 finalis tokoh paling korupsi sedunia 2004 Ferry Osis TV itu kan bisa tercantum di situ. Jadi berbahaya, menghasilkan apa? Kepala desa yang korup, penjabat daerah yang korup, penjabat negara korup, aparatur negara korup, DPRD, DPR korup. Jadi melahirkan budaya-budaya korup, kehakimannya pun korup, kejaksaan korup, penegak hukum korup, praktek suap menyuap. Iya, tapi rakyat yang dirugikan. Jadi selama kemarin 9 tahun itu, semua isi kabinetnya, isi parlemen itu diberikan keleluasaan untuk korupsi. Itulah strategi menyandra mereka di ujung kekuasaannya kan itu. Makanya berikut tuh Kim Plus itu. Tidak heran ketum-ketum partai pun juga besar. Kan itu, mereka bukan takut kepada si Muldoko, tapi mereka takut pakai rompi oren. Ini kalau dikumpulin kerugian negara nih dari setiap kasus korupsi, kalau dibayangin sejak NKRI berdiri, ini berapa ribu triliun dana yang harusnya memakmurkan rakyat. Itu bukan cuman hanya sekolah gratis, tapi yang berkualitas, juga taraf kehidupan dan jaminan sosial.
infrastruktur dan lain-lain. Aduh, kepanjangan ini Bang Bagus ini narasinya ini Tapi sayangnya langkah penjabat yang adil dan beradab itu susah. Oke, gimana host? Oke, Sudah. cukup Bang Den, nanti lanjut lagi. Bang Umar, silakan. Ya, selamat sore, host. Bang Den Sore. Bagus, terus Bang Bosek, Bang IND itu semuanya. Ya, selamat sore, salam kenal. Saya termul ini Bang, sanggah narasi saya. Jokowi itu terbaik. Dia sudah membangun jalan tol, membangun bandara, ya, membangun waduk, embung, hilirisasi, terus saham Freeport 51%, boksit, ada apa itu semua itu sudah dibangun sama Jokowi. Nah, termasuk Kalian bangun aja utang. yang nggak sabar. Kalian Termasuk aja bangun yang nggak utang, ya. sabar. Kalian kau benci ini di sini kebencian aja narasi kalian, kebencian bukan dari hati, ya. Coba kalau narasi kalian dari hati itu pasti tahu hasil-hasil kerja-kerja Jokowi, kerja, gitu. Pasti kalian tahu. Tapi kalian kan hanya kebencian. Kerja. Rakyat makin miskin ya. Nah, itu memang nasib rakyat yang